وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan dan membukakan kepada kita waktu dan kesempatan sehingga kembali di malam hari ini kembali kita masuk di rumah Allah, kembali kita mendengarkan kajian, kembali kita belajar dan mengajarkan serta menyampaikan ilmu. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita yang keluar dari rumah untuk belajar atau mengajar, mendengarkan atau memperdengarkan ilmu agama yang merupakan warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh beliau sebuah hadits yang sangat agung, mungkin bisa menjadi semangat untuk kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi la yakhruju illa liyata'allam aw liyu'allim." Siapa yang keluar dari rumahnya, dia tidak keluar kecuali untuk belajar atau mengajar. Hanya itu saja, keluar untuk belajar atau mengajar. Dalam sebagian riwayat juga dikatakan, man goda ilal masjidi aw roha, siapa yang pergi ke masjid di pagi hari ataupun di malam hari, yang mana tidak dia lakukan hal itu kecuali sama untuk belajar atau mengajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'addallahu lahu manzilatan fil jannah kullama goda aw roha. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya di surga tempat setiap kali dia pergi di pagi hari ataupun dia pergi di malam hari. Jadi setiap orang datang ke masjid untuk belajar atau mengajar, maka setiap kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita surga. Tentunya ini ibadah besar yang memerlukan kita ikhlas hanya kepada Allah. Kita hadir tentunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dan mengajar. Tidak ada niat lain yang kita niatkan. Ini keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya kepada kita, kepada orang-orang yang belajar atau mengajarkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niat kita. Di pertemuan ini alhamdulillah kembali kita melanjutkan pembahasan rutin kita, yaitu membahas tentang at-tauhid, membaca kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid
Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan yang lalu telah memasuki bab 44 dari kitab ini. Kita sudah membaca 2 hadis yang belum bawakan, dan kita belum menyelesaikan hadis yang terakhir, yaitu tentang bab ucapan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dan yang kamu kehendaki, yang mana kita sudah pelajari dalam syariat kita ada tuntunan dalam berucap, ada tuntunan dari syariat kita bahwasannya tidak boleh kita menggandengkan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Tidak boleh digandengkan, tidak boleh disamakan. Tidak boleh kita katakan apa yang kamu kehendaki dan apa yang Allah kehendaki. Tidak boleh. Yang boleh adalah kita ucapkan apa yang Allah kehendaki, kemudian yang kamu kehendaki, atau apa yang semata Allah kehendaki. Itu ucapan yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendukung pembahasan itu, bahwa dalam berucap kita tidak boleh menggandengkan kehendak kita dengan kehendak Allah, belum bawakan lagi satu dalil supaya lebih kuat dan lebih jelas. Kata beliau rahimahullah, wali bin Majah, dalam riwayat Imam Ibnu Majah, ini hadis yang panjang dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Bahkan hadis ini sebenarnya diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan dia adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kata beliau, Anit Tufail ahi Aisyah li ummiha, dari sahabat At-Tufail, saudaranya Aisyah seibu. Saudara seibunya, beda bapak. Maksudnya ini At-Tufail, beliau At-Tufail bin Abdullah ibn Sakhbaro Al-Azdi, di suku Azdi, suku terkenal di Arab. Bapaknya Tufail ini namanya Abdullah. Dia dari Al-Azdi hijrah ke Madinah, ke Makkah sebelum Islam. Dan kebiasaan orang jahiliyah dulu, kalau ada orang dari tempat lain ke tempatnya, mereka melakukan tahaluf, saling bersumpah untuk saling menolong. Dan kalau mereka sudah saling bersumpah, biar hartanya mereka saling mewarisi. Tapi hukum ini dihapus oleh Islam dengan turunnya ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang memiliki ikatan rahim, keturunan, itu lebih utama mendapatkan warisan dalam kitabullah. Sebelum Islam dapat, ya, walaupun itu tahaluf, hanya saling bersumpah untuk saling menolong. Ini Abdullah, ketika dia pergi ke Makkah, Abu Bakar bersumpah untuk menolongnya. Dia punya istri yang dikenal dengan Ummu Ruman, dan ada anaknya, termasuk At-Tufail. Ini ketika meninggal, ini bapaknya Tufail, yaitu Abdullah ibn Sakhbaro. Ketika dia meninggal, maka istrinya ini, yaitu bapaknya ibunya At-Tufail, Ummu Ruman, dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan dari situ beliau dapat 2 orang anak, yaitu Aisyah istri Nabi kita dan Abdurrahman ibn Abu Bakar. 1 laki 1 perempuan. Nah, ini makanya dibilang oleh penulis, dari At-Tufail, saudaranya Aisyah seibu. Itu tadi maksudnya, saudara seibunya. Iya, beda bapak. Karena Tufail bapaknya Abdullah ibn Sakhbar Al-Azdi, sementara Aisyah bapaknya
Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ini dari sisi sejarah kenapa dinamakan At-Tufail ini saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, seibu. Hadisnya kata beliau, "Ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud." Saya melihat di sini maksudnya melihat manamiyah. Beliau bermimpi. Saya mendatangi sekelompok dari orang Yahudi. Sebelum kita lanjut, ketahuilah bahwa mimpi sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ar-Rum, mimpi itu ada 3. Mimpi, kalau seorang bermimpi ada 3 jenisnya, tidak keluar dari 3 ini. Iya, tidak keluar dari 3 ini. Pertama, ada mimpi dari syaitan. Ada mimpi dari syaitan. Ciri-cirinya disebutkan oleh para ulama. Kapan mimpi itu dikatakan dari syaitan? Yaitu ketika seorang tidur tidak berzikir sebelum tidurnya, tidak membaca ayat kursi, tidak membaca surat Al-Ikhlas dengan 2 setelahnya, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Karena kalau dia baca ini, syaitan tidak akan mungkin ganggu dalam tidurnya. Karena ketika seorang membaca ayat kursi, itu tidak akan didekati oleh syaitan sampai subuh. Sebagaimana datang dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang membaca ayat kursi, itu dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang namanya ayat kursi. Ayat keberapa itu? 225. Satu ayat. Siapa yang membaca ayat itu, maka kata Nabi SAW, lam yuqarribuh syaitan hatta yusbih. Tidak akan didekati oleh syaitan sampai subuh. Artinya, kalau dibaca itu tidak mungkin dia mimpi dan mimpinya dari syaitan, karena syaitan tidak mendekati. Cirinya ini mimpi dari syaitan kalau seorang tidur tidak membaca ayat kursi, tidak membaca surat Al-Ikhlas, tidak membaca 2 surat setelahnya. Ini semua ada haditsnya. Maka ini kalau dia bermimpi, maka mimpi dari syaitan. Karena syaitan disebutkan oleh para ulama menguasai hamba yang tidur, yang tidak berzikir. Syaitan akan memperlihatkan kepadanya beberapa hal yang batil. Hal yang batil yang tidak ada hakikatnya. Syaitan memasukinya hanya untuk merusak akidahnya atau akidah orang lain, keyakinan orang lain lewat dia. Ini mimpi dari syaitan. Dan tentunya mimpi yang seperti ini tidak boleh dibenarkan. Tidak boleh dibenarkan. Ini jenis pertama. Jenis yang kedua, ada namanya mimpi hadithun nafsi. Mimpi dari bisikan dari jiwa sendiri. Jiwanya seorang. Iya, ini yang dibilang bunga tidur. Iya, hadithul ahlam. Kapan ini? Yaitu seorang sudah membaca doa sebelum tidur, tapi dia waktu sebelum tidur dia memikirkan hal-hal yang dia bersemangat ingin mendapatkannya. Dia bersemangat ingin mendapatkannya dari perkara dunia, sehingga terbawa sampai ke tidurnya. Ya, sampai terbawa ke tidurnya. Ini hanya bunga tidur. Disebutkan dalam ayat hanya adghathu ahlam. Mimpi yang tidak ada maknanya. Yang tidak ada maknanya. Hanya karena dia yang memikirkan sebelum tidur, akhirnya terbawa sampai apa? Dia tidur. Ini tidak ada hakikatnya, tidak ada takwilnya. Tidak ada hakikatnya, tidak ada takwilnya. Mimpi yang ketiga, dan ini mimpi yang hak dan akan terjadi, yang dia lihat, yang disebutkan oleh para ulama sebagaimana dalam hadis ini merupakan 46 juz'an minan nubuwah. Ya, satu bagian dari 44 bagian dari kenabian. Karena setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, tidak ada lagi kenabian. Karena Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi
setelahku. Yang tersisa hanya ru'yatus sholihah, mimpi yang baik. Hanya mimpi yang baik, itu yang tersisa. Dan ini tentunya disebutkan oleh para ulama benar akan terjadi sesuai dengan apa yang dilihat. Ciri-cirinya kalau yang tadi itu tidak ada. Tidak ada yang dia semangat dari perkara dunia sebelum tidur dalam kehidupannya, dan dia membaca apa? Dzikir. Tiba-tiba malam dia bermimpi, maka mimpinya ini adalah mimpi yang benar. Adalah mimpi yang benar. Ini 3 jenis mimpi yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan dalam hadis ini masuk di jenis ketiga. Dalam hadis ini masuk di jenis ketiga. Mimpinya sahabat. Mimpinya Tufail ibn Abdullah ibn Sakhbara al-Azdi, saudara dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, saya melihat dalam mimpi saya mendatangi sekelompok dari orang Yahudi. Qultu, saya katakan kepada mereka saat dia datangi, innakum la antumul qaum, kalian adalah kaum, orang yang mulia sebenarnya. Jadi dia akui, laula annakum taqulun, seandainya kalian tidak bilang Uzair ibnullah, Uzair adalah anak laki-lakinya Allah, kalian sebenarnya orang yang mulia. Dia bilang kepada orang Yahudi, seandainya kalian tidak bilang Uzair anak Allah. Orang-orang Yahudi, mereka mengatakan ucapan kekafiran yang membuat mereka kafir. Ditambah lagi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada ucapan yang membuat mereka kafir, yaitu mereka mengatakan Uzair anak laki-lakinya Allah. Ini ucapan kekafiran. Ucapan kekafiran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, Uzair ini adalah lelaki soleh di kalangan orang Yahudi. Ketika dia meninggal, mereka bangun tempat ibadah di atas kuburannya, dan mereka punya keyakinan ini anak laki-lakinya Allah. Jadi kata Abdullah At-Tufail, kata beliau, kalian sebenarnya kaum yang mulia. Seandainya kalian tidak mengatakan Uzair adalah anak laki-lakinya Allah, seandainya bukan karena ucapan kekafiran itu. Kalau di dalam mimpinya itu orang Yahudi membalas, wa antum la antumul qaum, kalian juga sebenarnya kaum yang mulia. Laula annakum taqulun, seandainya kalian tidak berucap Masya Allah wa sya'a Muhammad. Jadi lihat celaan orang Yahudi kepada umat Islam. Seandainya kalian adalah kaum juga yang diakui, seandainya kalian tidak bilang Masya Allah wa sya'a Muhammad, apa yang Allah kehendaki dan yang Muhammad kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dan yang Muhammad kehendaki. Jadi dia gandengkan kritikan orang Yahudi, dia gandengkan antara kehendak Allah dengan kehendak siapa? Muhammad. Ini dia kritik. Walaupun kritik ini kata para ulama, dia kritik masalah kecil, padahal yang mereka lakukan lebih besar. Ini kan hanya menggandengkan. Mereka langsung katakan Allah punya anak, padahal Allah katakan dalam Al-Quran apa? Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu sudah dibantah dalam Al-Quran, ucapan Yahudi dan Nasoro. Iya. Tapi mereka bantah, salahkan orang-orang yang beriman karena ucapan ini, syirik lafaz. Kalau mereka syirik perbuatan karena sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, memohon dan meminta kepada selain Allah. Ini orang muslimin syirik dalam lafaz. Masya Allah wa sya'a Muhammad. Apa yang Allah dan Muhammad kehendaki. Itu sanggahan dari orang Yahudi. Sampai di situ, summa marartu binafarin. Kemudian saya lewati sekelompok orang lagi, minan Nasoro, dari orang Nasoro. Dari orang Nasoro. Sebelumnya orang Yahudi dikatakan Yahudi ada dua pendapat. Ada dua ucapan dari ulama kita. Kenapa orang Yahudi dinamakan Yahudi? Pertama,
ada dari ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan mereka dinamakan Yahudi, yaitu disandarkan kepada Yahuda ibn Ya'qub. Yahuda bin Ya'qub, anaknya Nabi Allah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Ya'qub, siapa Ya'qub? Apanya Nabi Ibrahim? Cucunya. Jadi Nabi Ibrahim belum punya dua orang anak. Di antaranya Ishak. Ishak punya satu anak namanya Yakub. Jadi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak bin Ibrahim. Kemudian Ishak punya satu anak, yaitu siapa? Yakub. Yakub punya anak 12 orang. Di antaranya Yahuda. Di antaranya apa? Yahuda. Jadi dinamakan Yahudi disandarkan kepada Yahuda ibnu Yakub. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, kata Yahudi diambil dari ayat ucapan mereka kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, inna hudana ilaik, kami huda kepadamu, maksudnya kami kembali kepadamu, kami bertobat kepadamu. Jadi makanya dinamakan apa? Yahuda, orang-orang yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sisi penamaannya. Sisi penamaannya. Kemudian kata beliau rahmatullah radhiyallahu taala anhu, kemudian saya lewati sekelompok dari orang Nasoro. Sama juga orang Nasoro dinamakan Nasoro, disebutkan oleh para ulama ada dua penyebutan, ada dua sebab. Pertama, karena mereka berasal dari tempat yang bernama An-Nasirah, satu daerah di Palestina. Daerahnya namanya An-Nasirah. Maka disebutkan karena mereka berasal di sana disebutlah Nasoro. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, kata mereka, kata para ulama, nama Nasoro ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan mereka, nahnu ansarullah, kami adalah penolong Allah. Disebutlah mereka Nasoro. Ini penamaannya. Jadi sekarang katanya saya lewat di sekelompok lagi orang Nasoro. Fakultu, saya katakan kepada mereka, innakum la antumul qaum, kalian ini sebenarnya kaum, orang yang mulia. Laula annakum taqulun, seandainya kalian tidak bilang Al-Masih ibnullah, Isa anak laki-lakinya Allah. Ini juga ucapan kekafiran. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Tapi mereka bilang Isa adalah anak Allah. Naudzubillah dari ucapan itu. Tapi dia bantah lagi. Orang Nasara bilang kepada At-Tufail, innakum la antumul qaum, kalian juga orang yang kaum yang mulia. Laula annakum taqulun, seandainya kalian tidak bilang masya Allah wa syaa Muhammad. Jadi sama kritikan Yahudi dan Nasara kepada Islam. Kalian juga kaum, seandainya kalian tidak bilang masya Allah wa syaa Muhammad. Ini dia dimimpikan oleh At-Tufail radhiyallahu ta'ala. Falamma asbahtu, tatkala saya masuk di waktu subuh, yaitu terbangun, akhbartu biha man akhbartu, saya kabarkan kepada orang yang saya kabarkan, yang saya temui, bahwa tadi malam saya mimpi seperti ini. Tsumma ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu, kemudian saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya kabarkan kepadanya. Nabi kembali bertanya, hal akhbarta biha ahadan, apakah kamu telah sampaikan kepada seorang itu mimpi? Kultu, saya bilang na'am, iya. Qala dia berkata itu At-Tufail, fahamidallah, Nabi SAW naik mimbar belum memuji Allah. Itu seperti biasa, Nabi sebelum menyampaikan nasihat belum ucapkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atna alaihi, dan memujinya. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbaro biha man akhbaro minkum. At-Tufail telah melihat sebuah mimpi dan dia telah beritakan hal itu kepada orang-orang yang diberitakannya kepada kalian. Wa innakum qultum kalimah, kalian mengucapkan kata yamna'uni kada wa kada, yang menghalangiku demikian dan demikian.
an anhaakum anha, untuk saya melarang kalian darinya. Fala taqul, maka jangan kalian katakan masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini larangannya. Di sini titik poin kita. Nabi melarang kita mengucapkan hal yang seperti itu. Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini kepada Nabi kita. Demikian pula kepada orang lain. Di teman kita. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kehendaki saja. Tidak boleh. Karena kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Kata Nabi SAW, fala taqulu, jangan kalian ucapkan masya Allah wa sya'a Muhammad. Jangan. Dan asal dalam larangan adalah haram. Secara hukum itu ucapan yang haram. Adapun secara kalau kita kaji syirik atau tidak ucapan itu, maka syirik besar atau kecil tergantung apa yang ada dalam hati. Kalau dia gandengkan saja tanpa keyakinan bahwa yang digandengkan dengan Allah sama-sama agungnya dengan Allah, tanpa itu syirik kecil. Tapi kalau dia agungkan sama antara Allah dengan yang dia gandengkan, sama keagungannya, syirik besar, bisa keluar dari Islam. Kata Nabi, fala taqul, jangan kalian katakan seperti itu. Jangan kalian bilang masya Allah wa sya'a Muhammad. Apa yang Allah kehendaki dan yang Muhammad kehendaki. Jangan. Terus apa yang harus kita lakukan? Dalam syariat kita, kalau ada larangan pasti ada jalan keluar dari larangan itu. Iya. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah masya Allah wahda, apa yang Allah kehendaki semata. Itu ucapan. Ini yang harus kita ucapkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki semata. Tidak boleh kita katakan apa yang kamu kehendaki atau apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Ucapannya apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Iya, pasti akan terjadi. Ini ucapan. Ini digandengkan juga dengan ucapan sebelumnya ya. Bahwa tidak boleh kita katakan seandainya begini yang sebelumnya. Ini penggandengannya. Seharusnya ucapan yang benarnya adalah apa? Semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Ini yang sebelumnya. Qadarullah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Sama juga ini. Sama juga ini. Kita hanya sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sandarkan atau kita gandengkan. Jangan sandarkan. Kalau ada orang bilang apa yang kamu kehendaki saja, oh sudah syirik itu, karena tidak ada penggandengan saja itu sudah salah. Itu sudah salah dan tidak dibolehkan dalam syariat kita. Ini alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipahami. Hanya kesempurnaan dari apa yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Setelah itu kita akan masuk di bab baru, bab ke-45 terkait dengan mencela masa. Ya, hujan terus kita cela, panas terus kita cela. Ini insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang karena agak panjang juga ini. Alhamdulillah. Baik, di sini ada pertanyaan.